Halo semuanya, selamat datang di channel Emperor Key, Super Emperor. Baiklah, kita langsung mulai saja alur ceritanya. Orang dari Akademi Giallo meyakini bahwa Dowling berasal dari Akademi King Sun. Dia melepaskan aura tekanannya kepada Dowling. Namun Dowling yang menerima aura tekanan itu sedikit terheran karena dia bisa bergerak tanpa merasakan sakit. Darahnya mendidih dan tulangnya gemetar. Di bawah aura tekanan ekstrim itu, darah Dowling jadi lebih dihaluskan dan energinya meluap ke daging-dagingnya. Terlalu banyak energi di darah bis kuno. Metode itu bisa membantu Dowling untuk memaksanya keluar. Tidak semua energi dari darah leopard bisa diserap oleh Dowling, tetapi banyak energi di sana dari leopard yang terbaring di ototnya, namun sekarang meluap. Murid yang satu akademi dengan Dowling sangat terkejut karena melihat Dowling bisa bertahan dalam tekanan yang kuat dalam waktu yang lama. Perempuan yang ditolong oleh Dowling bisa merasakan pusaran yang besar di sampingnya. Jika Dowling tanpa sengaja mendekat, maka dia akan mengalami kerusakan parah di tubuhnya. Perempuan tersebut menganggap Dowling benar-benar seseorang yang misterius. Murid dari Akademi Giallo seperti ingin melumpuhkan Dowling dan memalukannya tanpa berharap untuk dilawan. Sementara itu, wakil dekan Akademi King Sun berpikir inilah saatnya dia mendapatkan banyak perhatian. Tiba-tiba, ada aura kuat lainnya yang mendekat. Aura tersebut dari Wang Ling. Ada semburan energi besar dari tubuh Wang Ling yang meledak ke depan dan udara di sekitarnya seketika menjadi berguncang. Murid dari Giallo tidak menyangka bahwa ada jenius lain di Akademi King Sun yang ingin bermain dengannya. Mereka berdua beradu tatapan seperti rival yang sudah lama tidak ditemukan. Tapi Wang Ling masih tidak mengerti bagaimana bisa Dowling berkembang sampai saat ini. Sementara Dowling sadar bahwa mereka berdua sedang memperhatikannya. Semua orang yang ada di sana memperhatikan mereka berdua beradu aura tekanan. Seorang tetua dari Akademi Giallo menghentikan mereka berdua. Dia meninggalkan permasalahan tersebut seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Dia tahu jika Wang Ling berasal dari anggota keluarga Wang, dan keluarga Wang bukanlah seseorang yang bisa diprovokasi. Kudengar kau jenius terbaik di Akademi King Sun. Saat kau dalam percobaan, kau akan mendominasi, kata murid dari Akademi Giallo kepada Wang Ling sebelum pergi. Wakil dekan Akademi King Sun menyadari jika aura bocah berbaju putih dari Akademi Giallo jelas lebih kuat daripada Wang Ling. Jika dia masuk dalam 100 terbaik, maka kerugian Akademi King Sun akan sangat besar. Jika Akademi King Sun bisa mendapatkan peringkat bagus dalam percobaan, maka keuntungannya tidak kecil. Namun, sayangnya mencapai 100 besar terbaik tidaklah mudah. Dowling sedikit menyesal karena tidak mempunyai waktu lebih. Jika saja dia mempunyai waktu lebih, maka pastinya dia akan lebih kuat dari sekarang. Wang Ya dan sepupunya sedikit terkejut melihat Dowling mampu bersaing dengan pria berbaju putih tadi. Mereka berdua mengira Dowling tidak mungkin menerobos Soul Realm kecuali dia punya fisik fluid atau Soul Panaki. Dua buah itu sangat langka, terutama fisik fluid yang sangat sulit untuk mendapatkannya. Wang Ya merasa Dowling cukup kuat sekarang karena dia bisa menolak kekuatan Spirit Realm. Namun, bagi sepupunya Wang Ya, itu bukan halangan baginya untuk menghajar Dowling ke depan. Dia meminta kakak keduanya untuk membantu mengatur
percobaan agar ditugaskan di arena yang sama, maka di sanalah Dowling akan diberi pelajaran oleh sepupunya Wang Ya. Jelang beberapa saat, ada pengumuman bahwa akan ada persiapan teleportasi. Kota Qingzhou jauh dari sini. Itu hanya bisa dicapai dengan cepat melalui teleportasi. Void Array tidak biasa, terutama Void Array jarak jauh. Setiap teleportasi menghabiskan sejumlah besar harta. Jadi, teleportasi menjadi jalan satu-satunya. Tidak berapa lama, ada seseorang yang mengenali Dowling dan memanggilnya. Orang tersebut berasal dari pavilion harta karun yang pernah dikunjungi oleh Dowling sebelumnya. Mereka baru tahu jika Dowling juga pergi ke Akademi Xingqiang, dan tidak menyangka bahwa Dowling murid dari Akademi Kingshan. Akademi Xingqiang tidaklah buruk. Fubo penasaran apakah Dowling mampu masuk dalam 100 terbaik. Walaupun Dowling telah memperoleh Foundation Elixir tingkat 4, namun dia belum menerobos Soul Realm. Sedangkan 100 terbaik pada dasarnya ditempati jenius dari keluarga besar. Fubo menilai jika Lidahai tidak tahu apapun tentang Dowling. Meskipun skill pemahaman Dowling sangat bagus, hanya masalah waktu sampai dia membuat namanya di Qingzhou. Fubo juga penasaran apakah Dowling mampu menguasai teknik Yin Yang Palm. Banyak master keluarga kuno tidak bisa menguasai teknik itu. Banyak murid-murid yang jenius datang karena Aula Steri Akademi Xingqiang dibuka. Aula Steri adalah dasar Akademi Xingqiang, sebuah tempat rahasia yang telah ada sejak dulu kala. Ada kekayaan besar di dalam Aula Steri. Aula Steri memiliki 72 level Deity Star Shifting Skill. 72 skill itu adalah harta. Ada banyak orang kuat di dunia ini, dan kekuatan hebat tidak bisa disembunyikan. Penggerak langit dan bumi ini bisa menekan seluruh negara. Ada lebih 1000 tahun, dan meskipun dalam hidup mereka menciptakan skill yang mengerikan. Sepanjang waktu, peringkat 72 skill berubah. Namun satu skill hanya digantikan setiap 10.000 tahun. Dalam beberapa kasus, orang yang sangat kuat akan melawan kehendak alam dan menyusun ulang 72 skill dewa. Sulit memperkirakan bagaimana daftar ke-72 Star Shifting Skill tetap tak berubah sejak zaman kuno. Itu merupakan salah satu kekuatan yang mengerikan. Akademi Xingqiang sangat hidup sekarang. Bahkan nona muda Ziyu dari Pavilion Harta Karun siap untuk bergabung. Fubo berpikir jika nona mudanya bisa menemukan Star Shifting Skill, itu akan menjadi anugerah. Tidak berapa lama kemudian, Void Array pun muncul. Semua orang terkagum melihat Void Array. Void Array pun merupakan sesuatu yang sangat langka. Hanya kekuatan besar seperti Pavilion Harta Karun yang bisa membangun Void Array di setiap cabangnya. Setiap Void Array memiliki master formasi yang hebat, ditambah dengan inti jiwa, batu asli, bahan sihir, dan lain-lain untuk menyelesaikan array. Dikatakan bahwa beberapa master yang lebih kuat bisa melintasi Void Array tanpa tubuh fisik mereka. Dan itu akan menjadi salah satu pria paling kuat di dunia. Tiba-tiba para murid sudah diteleportasi ke kota Qingzhou. Di sana sudah ada Ye Yun di hadapan Dowling. Meskipun Qingzhou kota besar, itu bisa dibandingkan dengan beberapa tempat bela diri suci. Dunia ini sangat luas dan besar. Wilayahnya dipisahkan oleh lautan. Sangat sulit bagi orang kuat untuk melintasinya. Bersama dengan itu, ada tanah terlarang kuno. Contohnya,
hutan gunung kuno yang sulit untuk diatasi. Di sana tinggal bis kuno beracun yang cukup kuat untuk menghancurkan kota dengan mudahnya. Apalagi, jarak antar wilayahnya tidak bisa dibayangkan. Tidak seorang pun yang tahu tepatnya seberapa luas dunia ini. Dowling dan Ye Yun berjalan menelusuri wilayah kota Qingzhou yang terlihat sangat hijau dan makmur. Di wilayah yang paling makmur itu, tak terhitung master yang ada. Bahkan orang seusia Dowling dengan mudahnya menggerakkan gunung. Biasanya, yang muda memiliki kepandaian bertarung terbaik. Kekuatan itu adalah puncak dunia, dan Dowling tidak perlu merendahkan dirinya terhadap para jenius di kota Qingzhou. Masing-masing dari mereka seperti master tanpa tanding, dengan segala macam harta karun seperti buah fisik, Sol Panacea, dan harta lainnya. Dikatakan bahwa kekuatannya tidak ada habisnya. Warisannya terlalu kuat, bahkan sampah juga bisa berkembang di sana. Dowling berpikir, harta seperti itu pasti mahal. Meskipun dia mempunyai inti langka, namun itu tidak sebanding dengan bakat alami yang unik. Lalu Ye Yun meminta Dowling agar bertarung dengan kekuatannya sendiri. Tiba-tiba, Dowling menanyai tentang Psychic Power kepada Ye Yun. Dia teringat yang dijelaskan oleh ayahnya pada sebelumnya. Tentu saja, karena Ye Yun sudah lama tinggal di kota Qingzhou, maka dia pasti tahu tentang Psychic Tower. Ye Yun tidak keberatan membawa Dowling pergi untuk melihat Psychic Tower sekarang. Kemudian, seorang perempuan yang tadi ditolong oleh Dowling tiba-tiba berbicara agar mereka mengajaknya juga. Sepertinya, dia sudah lama menguntit pembicaraan Ye Yun dan Dowling. Perempuan tersebut bernama Chen Miaofu. Dikarenakan Ye Yun mempunyai kesan yang baik padanya, maka dia tidak keberatan jika Chen Miaofu mau pergi bersama dengan mereka. Dalam perjalanan, mereka melihat sekeliling kota Qingzhou dan melihat para murid berlatih. Usia mereka mungkin sama dengan Dowling, dan mereka semua juga datang untuk berpartisipasi di penilaian Akademi Xingqian. Di antara murid yang di sana, ada seseorang yang menimbulkan perhatian. Matanya diselimuti cahaya ungu, dan seluruh tubuhnya terlihat sangat kuat. Kekuatannya kemungkinan sekitar 20 atau 30 ribu jin. Kekuatan yang dipancarkannya cukup mengerikan. Dia mungkin seusia dengan Dowling dan Chen Miaofu. Anehnya, orang itu hanya menatap ke arah Dowling, dan Dowling merasa jantungnya berdebar saat ditatap oleh orang itu. Tiba-tiba seekor burung melintas di dekat mereka. Chen Miaofu bahkan terasa kepanasan saat burung itu melintas. Burung itu adalah burung api. Bis yang menakutkan karena memiliki darah burung vermilion. Memang benar, salah satu keluarga mempunyai binatang dengan kekuatan supernatural. Akan sangat sulit jika bertarung dengan musuh yang ada di langit. Keluarga burung api itu sangat kuat. Mereka juga datang ke Akademi Xingqian untuk mengambil tempat 100 terbaik. Bahkan Dowling pun terkejut dengan kehadiran keluarga burung api. Karena bis kuno yang sangat kuat juga ingin bergabung dengan Akademi Xingqian. Dan pria petir ungu tadi mungkin juga akan mengincar 100 terbaik. Dowling berpikir, ini benar-benar dunia dengan ribuan orang jenius. Kemudian Ye Yun mengingatkan mereka agar tidak memprovokasi keluarga burung api. Karena bisa saja keluarga burung api membunuh mereka dalam percobaan. Dunia tidak pernah kekurangan jenius. Jenius itu mudah hancur. Energi langit dan bumi sangat kuat. Bahkan Dowling bisa merasakan aliran gelombangnya. Tanpa basa-basi lagi,
Mereka kemudian melanjutkan perjalanannya menuju Physics Tower. Physics Tower yang dibicarakan oleh ayah Dowling sedikit menakutkan. Physics Tower menembakkan cahaya pink yang menyilaukan dan punya warna hijau tua. Dia juga punya rune emas dan energi di sekitarnya yang seolah-olah hidup, seperti harta karun tertinggi. Tidak sengaja, Dowling mengatakan dengan keras bahwa dia ingin tahu apakah dirinya bisa pergi ke lantai 9. Murid lain di sekitar yang mendengarnya menertawai Dowling. Mereka berpikir bahwa Dowling adalah anak yang bodoh dan anak yang liar yang tidak berpendidikan. Menurut murid yang lain, jika seseorang ingin pergi ke lantai 5, maka dia harus lebih baik daripada leluhurnya. Apalagi ingin pergi ke lantai 9, maka membutuhkan kekuatan yang sangat luar biasa. Sejak adanya Physics Tower, satu-satunya orang yang bisa mencapai lantai 9 dikenal di seluruh langit dan bumi. Beberapa tahun terakhir, hanya beberapa orang yang mampu mencapai lantai 9 adalah klan Tianjiao dari Tanah Dalam. Orang yang menginjak di lantai 9 sangat menakutkan. Lantai 9 juga berisi harta karun. Murid yang lain berpikir Dowling akan dihancurkan menjadi kabut berdarah begitu dia masuk ke Physics Tower. Namun ayahnya Dowling meminta agar dia memanjat ke lantai 9. Apakah mungkin ayah mencoba menjebakku? Pikir Dowling terpana. Physics Tower adalah ujian daging. Semakin kuat tubuh seseorang, maka semakin tinggi dia memanjat. Menurut Ye-Yun, mustahil bagi Dowling untuk naik ke lantai 9. Meski dia membuat kemajuan akhir-akhir ini, Dowling masih harus mengakui kenyataan. Ye-Yun tidak tahu apa yang dipikirkan Dowling sepanjang hari sampai mempunyai mimpi dan keinginan seperti itu. "Bagaimana dengan lantai 10? Tanya Dowling pada Ye-Yun. Ye-Yun meminta agar Dowling jangan bermimpi. Hal itu mustahil untuk dicapai. Bahkan jika Dowling mampu melawan langit, dia juga tak akan bisa menapaki lantai 10. Harta yang sama yang ditemukan di lantai 9 juga bisa ditemukan di jalanan utama juga. Oleh karena itu, kebanyakan orang menyangkal keberadaan lantai 10. Itu hanya dibuat untuk menipu generasi selanjutnya." Tiba-tiba, muncul lagi burung mitos dalam mitologi timur, yaitu Qianluan. Burung Qianluan membawa tandu di punggungnya. Orang yang berada dalam tandu melihat orang yang memandangnya datang dari atas tandu. Beberapa pelayan menunggunya untuk keluar dari tandu dan mengawalnya. Orang itu adalah Qian Yao, ratu kecil dari dinasti Qian Agung dan kesayangan permaisuri. Dikatakan kalau Qian Yao punya konstitusi khusus dan di masa depan Qian Yao pasti akan sangat terkenal. Dia adalah wanita yang pandai dan juga dibanggakan. Gulungan kuno Kaisar Qian, tulisan suci terbesar dalam dinasti Qian Agung. Itu pertama kalinya Dowling mendengar kekuatan yang semacam itu. Burung Qianluan luar biasa. Tandunya juga sangat kuat. Itu merupakan salah satu harta karun yang luar biasa. Setelah keluar dari tandu, Qian Yao tidak langsung memasuki Physics Tower, tetapi menuju monumen kecil bela diri. Dia mempunyai kepercayaan diri yang tinggi untuk menuliskan namanya pada monumen kecil itu. Dowling yang tidak tahu tentang monumen kecil bela diri menjadi penasaran dan bertanya kepada Ye-Yun. Ye-Yun menjelaskan bahwa monumen kecil seni bela diri di kota Qingzhou adalah harta karun misterius dengan sejarah yang juga misterius. Monumen itu bisa menguji kekuatan seseorang. Jika cukup tinggi level orang itu, maka dia bisa mengubah peringkat dan meninggalkan namanya di monumen. Dowling mendapatkan ide dan berpikir
ingin mengukir namanya di monumen itu juga. Ye Yun akan memberitahukannya lebih banyak saat waktunya tiba. Mereka mengikuti Qian Yao menuju monumen kecil seni bela diri. Dowling seketika takjub melihat monumen tersebut. Ada begitu banyak nama yang terukir di monumen itu. Semakin tinggi seseorang melihat, maka semakin menakutkan namanya. Setiap nama berisi dengan bela diri menakutkan yang akan membuat orang-orang gemetar. Tapi semakin tinggi Dowling melihat monumen itu, dia merasa tubuhnya akan dihancurkan. Merasa gelombang bela diri yang mengerikan akan muncul, dan sepertinya ingin menceritakan suatu kisah kepadanya. Monumen itu seolah-olah berbicara kepada Dowling agar menyerahkan dirinya. Dowling berbicara melalui jiwa untuk memintanya untuk menjauh darinya. Chen Miaofu yang melihat Dowling kelelahan setelah memandang monumen itu menjadi penasaran. Namun, Dowling yang sadar dengan tingkah Chen Miaofu segera menutupi matanya dan memintanya untuk jangan melihat karena nama di atas sangat mengerikan. Hanya dengan melihat ke atas monumen, membuat darah Dowling bergejolak seperti mimpi buruk. Namanya begitu menakutkan sehingga tidak terlihat. Jika bertemu orang itu di kehidupan nyata, kekuatan yang berasal darinya akan membuat musuh manapun gemetar. Menurut Ye Yun, nama itu adalah dewa bela diri pertama. Nama yang diukir 5 tahun lalu. Dan saat diukir, dia masih berusia 10 tahun saat itu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.